Hai semua, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat datang kembali di Planet View. Film berlatar belakang di sebuah kelas di suatu sekolah di negara Filipina. Kisah akan berfokus kepada seorang guru bernama Toto yang kini sedang mengajar pelajaran sejarah kepada para muridnya. Ng itlog. Ekspedisyon ni Magellan. Seperti guru pada umumnya, Toto sangat serius tentang profesinya ini. Namun di saat ia sedang menjelaskan pelajaran sejarah kepada para muridnya, beberapa murid terlihat sedang melemparkan sebuah gulungan kertas yang entah apa isi di dalam kertas tersebut. Merasa terganggu akan kelakuan muridnya, Toto menyuruh seorang murid perempuan untuk memberikan kertas tersebut yang kemudian ketika dibuka, ternyata isinya adalah suatu pertanyaan mengenai apakah dirinya masih kerjakah atau tidak. Yang menarik di sini adalah ketika Toto mempertanyakan maksud dari tulisan tersebut kepada penulisnya, murid bernama Gopes ini justru malah mengolok-ngoloknya dengan sebutan perjaka tua. Hingga akhirnya hal tersebut membuatnya sangat kesal dan kemudian memberikan hukuman kepada muridnya itu. Kemudian di sini kita akan diperkenalkan dengan Ibu Toto. Kita sebut saja beliau si Ibu. Dan adiknya yang cantik ini bernama Letlet. Terlihat si ibu sedang menonton acara berita TV yang membahas tentang kenaikan berbagai jenis kebutuhan sehari-hari. Oleh karena hal tersebut, si ibu menasehati Letlet untuk berhenti bermain dengan laki-laki, karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti halnya hamil duluan. Yang tentunya hal tersebut akan menjadi sebuah bencana mengingat akan betapa sulitnya Letlet membesarkan anaknya jika ia tidak mempersiapkan masa depannya. Pada intinya, si ibu ingin Letlet fokus belajar agar kelak menjadi orang yang sukses. Berbeda halnya dengan Letlet, si ibu justru menginginkan Toto mencari seorang wanita di umur Toto yang kini sudah menginjak 30 tahun. Ia khawatir jika anaknya yang satu ini akan menjadi perjaka tua. Bahkan ia merelakan uangnya agar Toto bisa pergi berkencan dengan teman wanitanya. Melihat usaha ibunya, Toto pun mulai keluar untuk setidaknya ia berkencan dengan seorang wanita. Tapi alih-alih berkencan dengan teman wanita di luar, Toto justru dikejutkan dengan pertanyaan ambigu dari seorang pemuda. Pemuda tersebut menanyakan apakah ia sedang mencari sebuah area, yang mana area yang dimaksud pemuda tersebut adalah sebuah tempat penganuan. Mengerti akan hal tersebut, sebagai seorang guru yang baik, Toto menolak penawaran tersebut. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Andy, saan ka nang galing? Melihat betapa cantik dan asoinya wanita yang datang tersebut, Toto tidak bisa berhenti untuk memandangi wanita bernama Candy itu. Jiwa-jiwa kebaikan di dalam dirinya kini meronta-ronta, meminta untuk segera keluar dari sarangnya. Bahkan harga yang sangat mahal pun tidak menghentikannya untuk melepas keperjakaannya yang ia jaga selama ini. Sehingga Toto yang awalnya polos dan berprinsip pun kini takluk dengan Candy. Sampai-sampai keesokan harinya, ia harus dibangunkan ibunya untuk pergi bekerja. Habang kasama mo. Bahkan tak hanya itu, karena teringat akan nikmatnya surga dunia yang diberikan oleh Candy, ia rela berbohong kepada ibunya dengan meminta uang untuk berkencan dengan salah satu gadis bernama Stephanie. Saat mendengar hal tersebut, si ibu langsung memberikan uang kepadanya. Dan tragisnya, uang tabungan yang selama ini ia simpan pun harus menjadi korban. Di saat yang bersamaan, kita akan kembali melihat Candy yang telah membuat Toto keluar dari segala jenis kedisiplinan. Yang mana saat ini ia cukup terkejut dengan kedatangan Toto. Mengingat baru kali ini ia mendapatkan pelanggan yang datang kembali dalam 2 hari berturut-turut. Sehingga dapat dipastikan betapa mantapnya servis Candy dalam hal tersebut. Namun ada sedikit hal berbeda dalam pertemuan kali ini. Di sini Toto mengungkapkan perasaannya terhadap Candy. Toto mengatakan bahwa ia ingin mengenal Candy di luar pekerjaannya sebagai wanita malam.
yang ternyata mendapat respon baik dari Candy. Nakilala si Boss Darwin. Nagkabungguan kami sa supermarket. Umiinom ako ng milk. Setelah dirasa puas dengan sesi makan malam, Candy mengajak Toto ke sebuah bar, yang mana di bar tersebut terdapat banyak sekali wanita yang seprofesi dengan Candy. Namun bedanya, orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang kaya. Candy juga mengungkapkan keinginannya agar suatu saat ia bisa bekerja di bar tersebut. Sehingga cerita kehidupan Toto kini menjadi berbeda. Yang ada di pikirannya saat ini adalah Candy, Candy, dan Candy. Sampai-sampai ia rela menjual es yang ia namai dengan sebutan es Candy. Tujuannya adalah agar ia mendapatkan uang tambahan untuk bisa sering pergi berkencan dengan Candy. Namun yang tak terduga adalah Gopes dan kawan-kawan ternyata melihat kemesraan Toto semalam. Mereka mengancam akan memberitahukan hal tersebut kepada kepala sekolah. Namun untungnya Toto berdalih jika Candy adalah sepupunya, sehingga Gopes dan kawan-kawan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hal yang mereka rencanakan kini mulai berbalik, karena akhirnya Toto mengetahui jika mereka sering datang ke area. Tanpa terasa, malam-malam berikutnya pun tiba. Setelah beberapa hari bekerja keras untuk mengumpulkan uang, Toto kini bisa pergi menemui Candy. Namun muncul masalah ketika Toto sampai di sana. Ternyata Candy sudah beberapa hari ini pindah kerja ke bar yang sebelumnya ia dan Candy datangi. Tidak ingin membuang waktu, ia pun langsung bergegas ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Toto dikejutkan dengan penampilan aduhai Candy. Hal tersebut membuatnya kini semakin tak tahan dengan ujian ini. Hingga akhirnya dengan bantuan si Mami, ia dan Candy sekarang bisa duduk bersama. Namun ketika ia melihat buku menu, segala sesuatunya sekarang menjadi lebih realistis. Dengan berpindahnya Candy ke bar ini membuatnya kini mempunyai jarak karena hal yang sering disebut materi. Sehingga uangnya saat ini hanya cukup untuk digunakan membeli 2 gelas minuman saja. Karena hal tersebut, Candy terpaksa harus melayani tamu lainnya. Namun mengingat betapa dahsyatnya gocekan Candy, Toto memutuskan untuk menunggunya di luar bar. Namun Toto kini harus kecewa karena salah satu pelanggannya mengajak Candy ke sebuah hotel. Yang tentu saja hal tersebut membuatnya merasa sakit hati. Hindi na pwede to may nag-take out sa susunod na lang. Please take care of my cousin. Come on, baby. Berbeda halnya dengan kesedihan yang sedang dirasakan oleh Toto, Candy justru kini sedang menikmati indahnya fasilitas hotel. Dapat dipastikan jika malam ini tidak akan ada suara yang dihasilkan dari reotnya sebuah ranjang. Sehingga bercocok tanam kali ini akan banyak sekali menguras tenaga. Sedangkan di sisi Toto, ia kini sedang berusaha membujuk adiknya agar meminta pacarnya menggunakan jasanya. Yang dalam hal ini Toto menawarkan jasa pembuatan skripsi kepadanya. Tentunya agar ia mendapatkan tambahan uang mengingat harga sewa Candy sekarang sudah mencapai ribuan peso. Tidak sampai di situ, Toto juga mencoba menghubungi ayahnya untuk meminta uang. Ia berdalih jika ia dan ibunya kini sedang dalam kesulitan. Kini kelakuan Toto sudah melewati batas. Di sekolah ia mengumpulkan Gopes dan kawan-kawan. Ia mengancam akan melaporkan mereka kepada kepala sekolah perihal permasalahan mereka yang pergi ke area. Apalagi waktu itu mereka datang menggunakan seragam sekolah. Tentu saja hal tersebut mencemarkan nama baik sekolah. Toto memanfaatkan kesalahan Gopes dan kawan-kawan untuk meminta sejumlah uang kepada mereka. Dengan jaminan rahasia mereka akan aman di tangannya. Singkat cerita, setelah Toto berhasil mendapatkan uang dari berbagai sumber, ia pun langsung menemui Candy. Dengan so-ianya, ia mengajak Candy untuk keluar bersamanya. Ia membayar Candy berikut dengan denda kepada sang mami.
Bahkan ia juga membayar Candy hingga jam 8 pagi. Setelah berhasil membawa Candy, Toto mengajaknya makan dulu. Di sana mereka terlihat seperti layaknya sepasang kekasih. Mereka mulai mengobrol tentang kehidupan masing-masing, hingga ada di suatu titik di mana Candy mengatakan ia akan berhenti dari pekerjaannya jika ada seseorang yang mengajaknya pergi dari kehidupan kelamnya ini. Gusto ko, nakukuha ko sa ganitong trabaho. Di ba na lang kung may huhugot sa... Ucapan Candy ini pun tertanam di dalam pikiran Toto. Sampai-sampai di hotel pun ia memikirkan hal tersebut. Seharusnya malam ini adalah malam yang sangat indah. Tapi kini menjadi malam yang penuh emosi dan menyesali kehidupannya yang tidak terlahir sebagai orang kaya. Sehingga keinginannya untuk membebaskan Candy di pekerjaannya ini menjadi suatu hal yang tidak bisa ia penuhi. Pada akhirnya ia tidur dengan penuh rasa kesal. Keesokan harinya saat terbangun, Toto mendapati Candy sudah tidak ada di sana. Namun ketika ia melihat keluar, ternyata Candy sedang berenang di kolam yang disediakan oleh pihak hotel. Dengan penasaran, ia menanyakan kenapa Candy masih di sini. Seketika ia pun merasa senang saat Candy mengatakan jika ia masih ingin bersamanya. Kemudian Candy mengajaknya ke suatu tempat yang bersejarah di dalam hidupnya. Lagi kami nandito ng mga magulang ko. Mahirap lang kasi kami nun eh. Di naman namin kaya paniwalang-paniwala ako nun nung bata ako. Sungai yang terlihat biasa ini adalah kenangan terburuk bagi Candy. Hal yang ia yakini saat kecil sekali lagi berubah karena hal yang disebut materi. Sehingga ia menyadari betapa pentingnya materi tersebut, ia menghalalkan segala cara untuk mencapainya, walaupun ia harus mengorbankan tubuhnya. Pada malam harinya, terlihat Toto kini sedang berbincang dengan pacar adiknya yang bernama Wizzy. Tujuan Wizzy bertemu dengan Toto adalah untuk menawarkan pekerjaan membuat beberapa skripsi untuk teman-temannya. Namun ketika mereka sudah menyepakati harga tersebut, tiba-tiba Toto berubah pikiran. Ia mengatakan bahwa ia ingin mencari uang yang halal, sehingga berapapun harganya ia tidak akan menerima pekerjaan tersebut. Sementara di sisi Candy, lagi-lagi Candy mendapatkan sebuah pernyataan cinta dari pelanggannya. Kali ini pelanggan tersebut berencana mengajak Candy untuk pergi ke luar negeri dan berencana melangsungkan pernikahan di sana. Walaupun sempat ragu, tetapi dengan iming-iming pernikahan ia pun menyetujuinya. Beberapa bulan berlalu, Toto yang kini mulai merindukan Candy berniat mengunjungi tempat kerjanya. Namun bak petir di siang bolong, ia kini harus menerima kenyataan pahit ketika si Mami memberitahunya jika beberapa bulan lalu Candy dibawa ke luar negeri oleh pelanggannya. Dan berniat untuk menikahinya di sana. Namun alih-alih menikahinya, si pelanggan tersebut justru meninggalkan Candy ketika mengetahui bahwa ia sedang hamil. Alhasil dengan keadaan tersebut, Candy memutuskan untuk mengundurkan diri dan pulang ke kampung halamannya. Namun untungnya sebelum pergi Candy menitipkan alamat kepada si Mami agar diberikan kepada Toto. Tanpa basa-basi, Toto pun langsung pergi ke alamat tersebut. Sesampainya di sana, Toto lagi-lagi harus menerima kabar buruk dari Candy, yang mana Candy memberitahunya jika ia mengalami keguguran. Ditambah uang tabungannya yang kini mulai menipis karena tidak bekerja. Merasa kasihan dengan orang yang ia sayangi, Toto pun membawa pulang Candy ke rumahnya. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Nakakabutlis ka na! Ha? Nakakabutlis sa anak ninyo, Stephanie, ha? Kaya mo bayaran ng matalik ng babaeng jujuwain? Hindi mabutis sa babae! Ikaw babae ka! Betapa murkanya si ibu kini ketika mendapati anaknya yang menghamili anak orang lain. Hal yang selalu ia ingatkan kepada Let-Let kini Toto lah yang melakukannya. Candy juga memberitahukan kehidupan dia kepada beliau. Alhasil setelah pertengkaran hebat dengan ibunya, Toto ternyata lebih memilih Candy dan meninggalkan ibunya. Ia berniat akan memulai dari nol untuk kehidupannya bersama Candy.
Yun na nga, ikaw nang magwalis doon. Namun ketika hati seorang ibu dilukai oleh anaknya, tepatnya kini Toto pun mulai merasakan dampak dari durhaka kepada orang tua. Ia kini harus kehilangan pekerjaannya sebagai guru. Bocornya informasi dari Gopes dan kawan-kawan membuatnya kini harus angkat kaki dari sekolah tersebut. Beruntung Candy masih mau menerimanya dengan keadaan seperti itu. Singkat cerita, kini Toto mempunyai pekerjaan baru sebagai kurir. Dan di saat bersamaan kita akan melihat tingkah laku aneh dari Candy. Dan benar saja, terjadi perubahan yang signifikan dari sikap Candy kali ini. Ditambah setiap kali pulang kerja, Toto akan dilayani dengan segala kemewahan. Bahkan rumah yang awalnya kosong pun kini terisi penuh oleh barang-barang baru. Sampai suatu ketika Toto menyadari jika akhirnya Candy ternyata kembali ke kehidupan lamanya sebagai wanita malam. Sinungaling! Ano ka? Dala ko yung mga yan galing sa dati kong tirahan, tatapos. Ano ngayon kung totoo? Ito ako na yung nakilala mo. Dari pertengkaran tersebut, kita dapat melihat betapa kecewanya Toto kali ini. Keras kepalanya Candy untuk mempertahankan pekerjaannya membuat Toto kini harus pergi meninggalkannya. Dan jika sudah seperti ini, dapat dipastikan jika orang tuanya lah tempat mengakui penyesalan. Di akhir cerita, Toto dan Candy kini menjalani kehidupannya masing-masing, di mana Toto meneruskan pekerjaannya sebagai kurir, sedangkan Candy kembali melebarkan kakinya untuk mengejar materi. Walaupun kini terlihat jelas ada sedikit penyesalan dari wajahnya. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.